Sudah bisa dimulai ibu-ibu? Kajian ibu-ibu di belakang sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Saya izin Bu ya. Ustaz. Kayaknya masih lanjut tuh kajiannya di belakang. Kepada ustadzah-ustadzah yang sedang mengisi kajian di belakang tuh ibu-ibu, mohon dihentikan dulu ya. Insya Allah setelah Anda selesai nanti ustadzah-ustadzah yang terpotong kajiannya boleh melanjutkan kali. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam rumahnya yang mulia ini untuk kembali melanjutkan talabul ilmi kita dan at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku kepada mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Dan tiada tempat yang lebih indah dan lebih afdal untuk kita duduk-duduk berkumpul sesama kita selain daripada rumah Allah Jalla wa Ala. Karena rumah Allah merupakan tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu agama, Allah Jalla wa Ala memudahkan bagi kita semua jalan menuju syurganya. Karena tiada tempat yang lebih kita inginkan, bahkan tiada cita-cita kita yang lebih tinggi daripada meraih syurga Allah Jalla wa Ala dan selamat dari nerakanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, membaca kitab Fawaidul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita akan membaca bab yang ke-27 yang beliau berikan judul Sabatul Mu'min 'indal Maut. Kekokohan seorang mukmin di sisi kematian. Ya, maksudnya saat sakaratul maut. Sebelum ana bacakan uraian beliau, ana ingin nukilkan beberapa ucapan para ulama dahulu tentang kematian ya. Di antaranya ucapan Abu Darda. Atau sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah Jalla wa Ala yang mengingatkan kita semua tentang kematian. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Az-Zumar ayat 30. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala berfirman,
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, apabila Nabi SAW saja masih diingatkan oleh Allah dengan kematian, maka bagaimana dengan kita? Kemudian Nabi kita diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala bahwa manusia juga akan mati. Manusia yang mencintai kita akan mati. Mereka yang membenci kita dan memusuhi kita akan mati. Mereka yang kita cintai akan mati dan mereka yang kita benci juga akan mati. Semua manusia dengan berbagai status sosial mereka akan mati. Maka kenapa kita harus menggantungkan urusan kita kepada mereka? Maka kenapa bahagia tidaknya kita di dunia ini karena mereka? Padahal semua kita sama-sama akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka akan mati. Yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat, memakai baju anti peluru, rumah anti petir dan sebagainya, dia akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala, zat yang mengetahui apa yang terlihat, yang lahir maupun yang tersamarkan. Kemudian Allah Jalla wa'ala akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat sebelumnya ketika di dunia. Semua perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia akan dihisab, akan diperkarakan oleh Allah dan Allah perlihatkan kepada kita. Bahkan mungkin sebagiannya kita sendiri telah melupakannya. Nah, ayat berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah ayat ke-78 dari surat An-Nisa. 78 dari surat An-Nisa. Allah Jalla wa'ala berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Bahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Wa ma ja'alna li ahadin min qablikal khuld. Afa in mita fahumul khalidun." Tidak ada satupun manusia yang kami kekalkan di dunia ini sebelum engkau. Apakah seandainya engkau mati, berarti mereka kekal? Artinya sebagaimana engkau akan mati, mereka para nabi dan para rasul bahkan manusia selain mereka yang datang sebelumnya juga telah mati. Nah, hari ini kita mentangisi orang tercinta kita yang meninggal dunia. Esok harinya kita yang ditangisi oleh orang yang mencintai kita. Itulah kehidupan dunia ini, hari-hari yang silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di dunia ini. Dia adalah hari-hari yang silih berganti. Hari ini kita yang mengantarkan jenazah orang lain, esok harinya jenazah kita yang akan diantarkan oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang paling agung, yang paling mulia, malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala, turun memberikan pesan khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira apa kandungan nasihatnya tatkala nasihat tersebut disampaikan oleh malaikat yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah serta paling dekat di sisinya kepada Nabi yang juga sama demikian.
yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dan paling dekat darinya. Maka Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena kamu akan mati. Dan cintailah apa dan siapa saja yang engkau cintai di dunia ini, karena engkau akan berpisah dengan mereka. Kita harus siap jemaah. Dan harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, anggota keluarga kita, bahwa kita harus siap menghadapi ini. Dan kita tidak tahu siapa yang lebih duluan. Seorang suami hendaknya berpesan kepada istrinya tentang kematian. Sang istri juga berpesan kepada suaminya tentang kematian. Kedua orang tua juga hendaknya berpesan kepada anak-anaknya tentang kematian. Agar ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka yang lainnya siap menerimanya. Karena kalau tidak, jamaah bisa frustasi. Sebagian anak-anak jadi down dan tidak lagi bergairah hidupnya. Karena tidak siap menerima kematian yang mendatangi salah satu dari kedua orang tuanya. Makanya Nabi SAW sedang duduk santai. Beliau berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ara'aiti law annaki miti qabli. Wahai Aisyah, bagaimana seandainya engkau lebih duluan mati sebelumku? Nah, bagaimana perasaan ibu-ibu kalau suami ibu berkata demikian? Hah? Dek, seandainya kamu lebih duluan mati, apa nih tujuan papa nih ngomong begini? Ya, sudah ada yang lebih muda kah? Ara'aiti annaki miti qabli. Bagaimana seandainya engkau mati sebelumku? Maka aku yang akan memandikan jenazahmu. Aku yang akan mensalatimu dan aku yang akan menguburkan engkau. Pembicaraan tentang kematian. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW beberapa hari sebelum wafatnya, beliau memberikan bisikan di telinga Fatimah radhiyallahu anha yang membuat beliau menangis. Kemudian beliau memberikan bisikan yang kedua kalinya. Kemudian Fatimah pun tersenyum bahagia melihat pemandangan tersebut. Dan Nabi SAW dalam keadaan sakit berat. Karena Nabi 3 atau 4 hari sebelum wafatnya itu tidak mampu sholat ke masjid lagi. 13 hari sebelum meninggal Nabi sakit berat. Tetapi di sebagian hari ya beliau masih ke masjid walaupun dipapah oleh sebagian keluarganya dan sahabatnya. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang Nabi SAW bisikkan kepada anti? Sehingga anti menangis, kemudian setelah itu tertawa. Fatimah pun menjawab bahwa bisikan beliau yang membuat aku menangis adalah beliau menyampaikan kepadaku, wahai Fatimah, ayahmu sebentar lagi akan meninggal dunia. Pembicaraan tentang kematian. Supaya anak kita siap mentalnya jemaah. Tentunya yang lebih penting dari itu adalah kita persiapkan iman dan tauhid. Karena hati yang telah bertauhid dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan melewati hari-hari terberatnya di dunia ini dengan kemudahan insyaAllah ta'ala dari Allah Jalla wa'ala. Dia akan mampu melewati musibah-musibah besar yang apabila menimpa orang-orang yang tidak beriman dan bertauhid, mungkin mereka akan bunuh diri. Mungkin mereka akan jatuh gila, mungkin mereka akan down, tidak bergairah lagi di dalam kehidupannya. Yang kedua, beliau menyampaikan kepadaku bahwa aku akan menjadi tokoh kaum wanita di dalam surga, maka aku pun bahagia. Sehingga ketika Nabi SAW mengalami sakaratul maut, Fatimah tegar di sisi beliau. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di saat Nabi SAW di hari terakhirnya, di waktu duha, ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut, maka putri tercinta dan belahan jiwa beliau Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa karba abata, betapa gentingnya engkau wahai ayahku. Ucap Fatimah yang melihat sang ayah sedang mengalami sakaratul maut. Dan ini dalil bahwasanya apabila ada seorang muslim, seorang mukmin
melewati sakaratul maut dengan berat, ya. Berat ketika mengalami sakaratul maut, kita nggak boleh suudzon, nah, pasti kena adab nih, pasti banyak banget dosa orang ini. Bukti yang bahwa susah banget, ya, matinya. Tidak jamaah. Nabi mengalami rasa berat. Nah, bahkan Nabi pula yang bersabda dalam Sahih Bukhari, Inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakarat. Sakarat itu keberatan, kata para ulama. Kegentingan, kesakitan. Dan Nabi berkata demikian sebanyak 3 kali. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan apabila seorang mukmin mengalami keberatan, kegentingan, kesakitan ketika sakaratul maut, maka itu adalah keberatan dan kesakitan yang terakhir kali untuknya di dunia ini untuk menghapuskan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan setelah itu dia akan merasakan nikmatnya alam kubur. Dan suasana syurga yang Allah kirimkan ke dalam kuburannya. Tapi sebaliknya apabila ada seorang mukmin mengalami sakaratul maut dengan penuh kemudahan, maka itu adalah sebagai kemudahan pertama untuknya sebelum Allah memberikan kemudahan yang lebih sempurna di alam barzakh setelah itu. Nah, Fatimah pun mengatakan wa karba abata. Betapa gentingnya engkau wahai ayahku. Dan Nabi SAW menjawab, laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Wahai anakku, tidak akan ada lagi kegentingan terhadap ayahmu setelah hari ini. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Fatimah mengatakan, ya abata, wahai ayahanda, penuhilah panggilan Rabbmu. Kepada para malaikat kami menuntun. Kemudian ketika Nabi SAW telah wafat, maka Fatimah lah yang berkata kepada para sahabat Nabi yang hadir saat itu, atabat anfusukum an tahuthu alaihi turab. Apakah diri-diri kalian telah siap melemparkan tanah atau menguburkan beliau ke dalam tanah? Fatimah yang berkata demikian. Tidak ada yang menjerit dari anggota keluarganya. Tidak ada yang loncat-loncat, stres dan frustasi dan tidak menerima beliau wafat. Padahal di dunia ini beliau lebih mereka cintai daripada nyawa mereka sendiri. Maka hal yang seperti ini penting jemaah. Kita sampaikan kepada istri kita, seandainya ya, abang lebih duluan meninggal dunia, tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Ya. Tetap jaga salat malam, didik anak-anak dengan baik. Tetap bertakwa kepada Allah. Ingat, rezeki engkau bukan di tangan suamimu. Rezeki engkau juga bukan di tangan anak-anakmu yang kaya. Rezeki engkau ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan selama engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi untukmu dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Demikian juga seorang istri. Nasihati suaminya tentang kematian. Kedua orang tua juga demikian. Apalagi kalau mereka sudah melihat dirinya sudah dekat dengan kematian. Alangkah baiknya dia mengumpulkan mereka dan menasihati mereka. Seperti Ya'qub alaihissalam. Kalau kita membuka surat Al-Baqarah, kita akan melewati sebuah ayat yang berbicara tentang Nabi Ya'qub tatkala kematian mendatangi beliau. Allah Jalla wa'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan Ya'qub tatkala Ya'qub kedatangan kematian? Dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Beliau berbicara tentang tauhid. Beliau mengokohkan anak-anaknya. Jangan sampai mereka keluar dari jalan Allah yang lurus setelah meninggal dunia ayah mereka. Karena sebagian anak-anak istiqomah karena ayah dan uminya masih hidup. Selama ini dia pergi kajian dengan abinya, dengan uminya. Selama ini dia pergi umroh karena sama abinya, karena sama uminya. Dia salat malam karena abi dan umi yang semangat salat malam. Begitu abi dan umi yang sangat dekat dan akrab dengan yang meninggal dunia dan dia masih muda. Tak sedikit dari anak-anak kaum muslimin frustasi, stres, dan down. Hilang semangat dalam beragama. Nah.
Demikian juga disebutkan 4 hari sebelum Nabi SAW wafat atau beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau memanggil Hasan dan Husain. Faqabbalahuma. Ini hari-hari menjelang wafatnya Nabi SAW. Beliau pun mencium Hasan dan Husain. Wa awsa bihima khaira. Karena Hasan dan Husain belum bisa diajak bicara, masih anak-anak di masa itu, belum mumayyiz. Maka beliau berpesan kepada anggota keluarganya agar berbuat baik kepada kedua anak ini. Dan kaum muslimin juga yang hadir saat itu dari kalangan para sahabat. Ini penting. Apabila kita melihat diri kita sudah menderita penyakit yang berat. Dan yang namanya penyakit yang berat itu para ulama katakan sebagai akhul maut, saudaranya kematian. Panggil, kumpulkan anak-anak kita jamaah. Apalagi status sosial mereka yang berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang sempurna. Hendaknya kita menasihati mereka untuk saling perhatian di antara mereka. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita yang kaya agar dia tidak meninggalkan saudara-saudaranya yang miskin. Agar mereka saling perhatian, saling melihat, saling bahu-membahu, saling membantu di antara mereka. Ya. Adik kalian yang berkebutuhan khusus ini jangan pernah kalian lupakan. Jangan sampai kalian saling lempar tanggung jawab di antara kalian terhadap adik kalian yang berkebutuhan khusus ini. Ya. Kita sampaikan kepada anak kita yang lebih kaya. Kamu Allah berikan rezeki yang lebih daripada yang lainnya. Jangan lupakan kakakmu yang miskin ini lagi janda. Bantu dia, bantu anak-anaknya. Ya. Dan lebih dari itu semuanya adalah mengingatkan mereka untuk selalu istiqamah dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi memanggil Hasan dan Husain, faqabbalahuma. Kemudian Nabi mencium mereka berdua sebagai cucunya, wa awsa bihima khaira. Kemudian beliau berpesan kepada keluarganya, kepada para sahabat yang hadir saat itu agar memperhatikan Hasan dan Husain. Thumma da'a azwajahu fawa'adhahunna wa dzakarahunna. Kemudian Nabi SAW memanggil seluruh istrinya untuk berkumpul. Nabi pun memberikan nasihat mau'izah dan mengingatkan mereka. Mau'izah itu adalah ceramah, nasihat, peringatan agar selalu ingat Allah, agar selalu bertakwa kepada Allah, jangan lalai dari Allah, jangan menjauh dari Allah, agar selalu istiqamah di atas agama Allah padahal beliau menjelang wafatnya. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh anggota keluarga kita meskipun kita tidak menyampaikannya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita menyampaikannya kembali dan kita sedang mengalami sakaratul maut atau menjelang wafat kita, itu akan lebih membekas di hati mereka. Benar. Itu akan lebih membekas di hati mereka. Sebagai contoh, 3 hari sebelum wafat Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, kata Ali bin Abi Thalib, kalimat yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi terkait suatu ibadah adalah salat. Nabi mengatakan as-salah, as-salah, as-salah sebanyak 3 kali. Padahal nasihat tentang salat itu sudah pernah beliau sampaikan bertahun-tahun lamanya sebelum itu. Tetapi tatkala beliau sampaikan kembali di hari-hari menjelang wafat beliau, ini akan lebih membekas di hati kaum muslimin. Nah, apabila kita melihat diri kita sudah dekat dengan kematian, panggil anggota keluarga kita. Nasihati mereka, ingatkan mereka untuk tetap istiqamah di atas agama Allah. Agar tidak berpindah dari tauhid ke syirik, agar tidak menukarkan sunnah dengan bid'ah. Agar tetap semangat menghadiri kajian, semangat menjaga salat malam, saling perhatian di antara mereka. Jangan ada yang meratapi kita. Demikian juga terkadang sebagian istri, saking cintanya dia kepada suaminya, terkadang ketika suaminya telah meninggal dunia, dia nggak mau menikah lagi. Padahal dia butuh kepada seorang suami yang mengayomi dan menjaganya. Dan dia pun masih muda. Tapi karena mengikuti perasaannya, sebagian wanita tidak mau nikah lagi. Sementara dia butuh dan kondisi dunianya mengharuskan dia harus punya suami lagi. Gak apa-apa kita nasihat. Agar dia menikah lagi. Jangan kebawa perasaannya. Karena kita tahu ini kalau gak kita pesan demikian dia gak mau nikah lagi. Dan kita tahu kalau dia gak nikah lagi, ya, dia gak punya mahram yang bisa mengantarkan dia ke sana kemari. Gak ada laki-laki yang bisa menjaga dan mengayominya. Walaupun seandainya seorang wanita setelah suami yang meninggal dunia, kalau dia gak mau menikah lagi dan nikah memang tidak wajib lagi baginya,
karena dia berharap agar suaminya itu menjadi suaminya di surga nanti, maka ada salafnya yaitu Ummu Darda ya. Beliau tidak menikah lagi padahal sempat dilamar oleh beberapa sahabat Nabi setelah meninggal Abu Darda. Ummu Darda itu ada dua. Yang pertama itu meninggal di masa Nabi SAW. Ummu Darda yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab itu adalah istri Abu Darda yang kedua. Karena yang pertama telah meninggal di masa Nabi SAW. Kedua-duanya juga disebut dengan Ummu Darda. Yang pertama disebut dengan Ummu Darda Al-Kubra dan yang kedua disebut dengan Ummu Darda As-Sughra. Beliau tidak mau menikah lagi. Karena beliau berharap Abu Darda adalah suami beliau di dalam syurga nanti. Karena sebagian ulama memang mensahihkan hadis bahwa suami seorang wanita di dalam syurga itu adalah suami dia yang terakhir ketika di dunia. Akan tetapi para ulama menjelaskan itu dalam kondisi tertentu. Secara umum kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, pernikahan itu adalah ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Dan manusia diciptakan dengan hawa nafsu. Dan dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya yang bergejolak di dalam jiwanya itu kecuali dengan menikah. Nabi pun mengumpulkan semua istrinya. Nabi memberikan mau'idhah kepada mereka dan memberikan tazkirah kepada kita. Lihat ya. Perhatian terhadap agama. Menjelang wafat sekalipun Nabi masih berbicara tentang agama kepada keluarganya. Nah, karena sebagian wanita setelah meninggal suaminya futur jamaah. Mulai lagi buka aurat lagi. Karena dia menganggap ya kalau saya masih menutup aurat begini siapa yang akan menikahi saya? Ya. Dari mana saya makan dan sebagainya. Terlalu rapuh imannya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini ucapan Abu Darda yang menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita mengingat akan kematian. Abu Darda mengatakan tatkala melihat suatu jenazah, "Ughdu fa inna raihun." Pergilah engkau karena kami akan menyusulmu. Waruhu fa inna ghadun. Maknanya sama. Mau'izatan balighatan wa ghaflatan sariyah. Sungguh kematian itu adalah mau'izah yang paling dalam. Tetapi kelalaian juga tak kalah cepat. Kata beliau. Artinya semua orang histeris ketika melihat kematian. Tetapi kelalaian yang mendatangi hatinya juga sangat cepat. Ngantar jenazah dalam keadaan menangis. Pulang baru beberapa langkah dari kuburan sudah tawa, gembira dan riang. Padahal dia tadi yang kita lihat menangis luar biasa. Baru beberapa langkah meninggalkan jenazah dalam kuburan, dia sudah lupa akan kematian. Bahkan sebagian orang sedang di dalam pemakaman bicara dunia. Bicara tender di dalam pemakaman karena kebetulan jumpa di situ sama pejabat daripada jumpa di golf koyak sakunya ya kan. Kalau jumpa di pemakaman kan nggak koyak saku kontraktor. Betul nggak? Ya. Kalau jumpai di lapangan golf koyak ya kan. Koyak sakunya. Kalau jumpa di pemakaman kan nggak mungkin koyak. Nah, sebagian orang bicara tender di dalam pemakaman. Bicara dunia. Maka Abu Darda katakan sungguh kematian itu mau'izatan balighah. Kematian itu adalah mau'izah yang sangat dalam, yang sangat menyentuh semestinya. Wa ghaflatan sariyah. Tetapi betapa cepatnya kita lalai setelah mengingatnya. Kemudian kata beliau kafa bil mauti wa'idha. Sungguh kematian itu sudah cukup sebagai pengingat kita. Yadhhabul awwal fal awwal. Manusia satu demi satu bepergian. Wa yabqal akhiru la hulmalah. Dan yang belum meninggal tidak ada kesempatan untuk bermimpi. Maksudnya dia akan menyusul mereka dengan cepat. Hasan bin Abdul Aziz bin Dhabi rahimahullah, seorang ulama salaf mengatakan man lam yarda'ul Qur'an wal maut thumma tanatahatil jibalu bayna yadayhi lam yartadi'. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran dan kematian, bahkan kemudian dia telah melihat
gunung-gunung berjatuhan di depannya, tetapi sama sekali dia tidak tertegur dan hatinya tidak tergugah, maka sungguh ini orang tidak akan ada sesuatu lainnya yang bisa menegur dan menggugah hatinya. Artinya sudah mati hatinya. Ada sebagian orang demikian jemaah, karena tiap hari melihat kematian. Kalau dia nggak ada hidayah, misalkan dokter yang bagian bedah, bagian anestesi, atau dia bertugas di IGD, atau dia militer yang sering bertempur, setiap hari melihat kematian, setiap hari melihat pembunuhan, ya, atau korban kecelakaan, atau dia merasa dengan ilmunya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Gua suntik sekali mati, suntik sekali lagi bangun. Ya, orang-orang yang seperti ini kalau nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya, rata-rata ateis, kalau nggak liberal minimalnya. Lihat aja kalau nggak percaya. Sulit banget untuk diingatkan hatinya tentang kematian. Nah, makanya ulama salaf udah mengatakan demikian. Orang yang hatinya tidak tergugah, tidak tersentuh, pada dia membaca Al-Quran, melihat kematian, bahkan gunung-gunung berjatuhan di depannya, lam yartadi', kata beliau. Selama-lamanya hatinya itu tidak akan pernah bisa tersentuh dengan apapun. Tidak akan pernah bisa digugahkan lagi. Nah. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Rabi' bin Khasyam rahimahullah mengatakan, aksiru zikra hadzal maut fa innakum lam tazuqu qablahu mislah. Perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu sesuatu yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Sesuatu apa yang paling berat pernah kita rasakan di dunia jamaah, maka yakinlah kematian lebih berat dari itu. Anda pernah diculik, kemudian Anda ya dipukul, disiksa, kemudian badan Anda ya disiksa, dimutilasi dengan pisau ataukah dengan apa yang lainnya, maka kematian lebih berat dari itu semuanya. Misalkan Anda pernah masuk penjara, disikat, disiksa, ketahuilah kematian lebih berat dari itu semuanya. Jadi jangan main-main dengan kematian. Nah, makanya ada doa agar kita ada perintah dari Nabi agar kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kematian kita. Walaupun kita lihat kayaknya santai aja pas dia dicabut nyawanya. Kita yang melihatnya. Kan kita nggak tahu apa yang dia rasakan saat itu. Karena kematian yang melihat hanya dia. Yang tahu malaikat mau datang mencabut nyawa dia, hanya dia yang mengalaminya. Nah, kata beliau, perbanyak ingat kematian. Karena kalian belum pernah merasakan yang sama seperti kematian beratnya sebelumnya. Di dunia ini paling berat apa? Mungkin seorang masuk penjara ya. Di dalam penjara dikerjain, dia dipukul tiap hari. Atau kalau dia militer paling berat kalau pernah masuk RTM. Nah, mungkin setelah keluar bisa lumpuh dia. Ya, dan sebagainya. Ketahuilah kematian lebih berat dari itu semuanya. Ditangkap oleh musuh di dalam medan perang. Kemudian disiksa setiap hari. Ketahuilah kematian lebih berat dari itu semuanya. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah. Fir'aun yang begitu kejam, yang begitu bengis, yang begitu nekat orangnya. Mewek juga dia ketika mati. Ya kan? Mewek juga dia. Padahal dia orang yang dikenal seumur hidup gak pernah sakit. Pernah berkata, ana rabbukumul a'la. Pernah bercita-cita ingin naik ke langit secara manual. Ya kan? Kan dia yang mengatakan kepada Haman, ya Allah katakan, ya Haman beri li sarhan la'alli ablughul asbab samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkan untukku tangga keramik agar aku bisa naik ke langit dengan tangga yang kamu bangun. Berarti dia ingin naik ke langit dengan cara manual. Aku menganggap si Musa, aku ingin menjumpai Tuhannya Musa. Menurutku dia berdusta. Dalam sejarah Al-Quran, orang yang pertama kali mendustakan keberadaan Allah di atas langit adalah Fir'aun. Tapi hari ini sebagian doktor justru mewariskan akidah Fir'aun ini. Nah,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama. Aina Allah? Qala fis sama. Dan saking nekatnya Fir'aun jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika laut terbelah menjadi dua seperti dua gunung yang besar. Dia ikut bersama bala tentara yang masuk ke dalam laut itu. Melihat melihat ombak seperti gunung yang terbelah, mengerikan gak jamaah? Ngeri, ya kan? Antum pernah ke tengah-tengah laut naik sampan? Belum Pak ya? Alhamdulillah. Bagi yang pernah, baik itu mancing ya atau ke aktivitas lainnya, ketika ombak datang itu mengerikan Pak. Ya, ngeri ombak itu. Terkadang ya begitu ombaknya turun baru kita tahu ada kapal besar hanya berjarak sekian meter dengan kita. Tadinya tidak terlihat karena ombak yang begitu tinggi di depan kita. Begitu ombaknya turun tiba-tiba ada monster besar di depan kita yaitu kapal besar. Mengerikan. Tapi Fir'aun gak takut dia mah. Gimana tuh mentalnya Fir'aun berarti? Karena kata dia Musa dan Bani Israel aja bisa melewatinya, masa saya gak bisa? Dia lupa bahwa Nabi Musa melewatinya karena perintah dari Allah Jalla wa'ala. Dan mukjizat yang Allah berikan. Dia kira dia punya mukjizat juga. Syahidnya jamaah, kita bukan sedang membahas kisah Fir'aun. Tetapi karena kematian itu berat, begitu Fir'aun tenggelam, mewek juga dia. Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Falamma adrakahul gharaqu qala amant. Tatkala dia sudah tenggelam, dia pun memanggil Allah mengatakan aku beriman, aku beriman. Nah, maka sungguh keras hati mereka yang membuat video AI bahwa kami sedang reunian di dalam api neraka. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Jangankan neraka, kematian pun tidak ada yang berani bermain-main dengannya. Sekelas Fir'aun ketakutan dan menangis merengek-rengek tatkala tenggelam di dalam laut. Padahal belum mati, baru menjelang mati. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka beliau mengingatkan kita, perbanyak mengingat kematian. Karena kalian belum pernah merasakan sesuatu yang sama dengan kematian seumur hidup kalian. Mungkin ada di antara kita karena militer dulu pernah melewati pendidikan yang cukup berat ya. Selama 4 tahun kurang lebih. Kalau dia di akademi, dia di situ melewati hari-hari yang sangat berat bersama pelatihnya, bersama seniornya. Atau dia pernah melewati hari-hari yang sangat berat di dalam penjara. Maka kata beliau, kematian itu sesuatu yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Yang berikutnya ucapan Ali bin Husain ibn al-Mubarak. Beliau ini disebutkan maka lisanu yaftur an dzikril maut. Beliau ini tidak pernah putus berbicara dan mengingat kematian. Lisannya itu selalu bahas tentang kematian. Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, man aktsara dzikral maut qalla farahu wa qalla hasaduh. Orang yang banyak mengingat kematian maka sedikit euforianya dan sedikit hasadnya. Boleh mengatakan sedikit karena hasad enggak mungkin bisa hilang 100%. Makanya para ulama mengatakan orang yang berakal itu kalau dia hasad, dia menahannya. Walaupun perih di dalam hatinya. Kadang untuk menahan hasad itu perih jamaah, ya kan? Perih, ya. Semua kita merasakan itu tanpa terkecuali. Betul enggak? Tatkala ada orang lain dipuji di depan kita dan kita menganggap itu orang tidak layak mendapatkan pujian itu, apalagi kita kurang suka sama dia, itu untuk menahan mulut ini biar nggak komen, ini harus dijahit ini dari benang ya, besi ya ibu-ibu. Nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak hari ini juga tidak kalah cerewet daripada ibu-ibu. Betul nggak? Kalau ceramah maulid dulu, kalau kita pas masa-masa kecil, kalau dengar ceramah maulid, kalau Pak Kiai bicara tentang jaga lisan, selalu sasarannya ibu. Padahal bapak-bapak juga nggak kalah ngeri lisannya. Lihat aja bapak-bapak, udah ngopi 1 jam ngobrol. Bubar, masih lanjut di parkiran mobil. Hah? Masing-masing udah masuk mobil, kaca mobil dibuka lagi, masih ngobrol juga. Ibu-ibu bubar arisan pada pulang ke rumah. Kita
Jumpa di parkiran, ngobrol pada itu tadi kawan ngobrol kita dari awal ngopi sampai selesai ngobrol sama dia. Keluar ya udah salaman udah baca kafaratul majlis lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Jumpa di parkiran ngobrol, iya si fulan tuh emang begini dia tuh. Udah masuk mobil, keluar lagi ngobrol lagi. Banyak nggak bapak-bapak seperti ini? Banyak ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan orang yang hasad itu, kalau dia berakal, dia akan berusaha menahannya dan tidak mengeluarkan dari hatinya. Nah, Abu Darda mengatakan orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit euforianya. Orang euforia memamerkan kehidupannya yang hedon, tafakur dengan dunia yang dia miliki, nggak ingat mati dia. Kalau dia ingat mati, saya yakin ya. Mobil-mobil dia itu yang sekedar hanya untuk collection akan dia jual untuk bangun masjid, untuk bantu orang miskin, untuk berangkat haji, untuk berangkat umrah. Ya kan? Kalau dia ingat mati. Sebagai contoh untuk apa mobil 2 pintu jamaah? Mertua aja minta ikut nggak bisa masuk. Punya anak 10, mobil 2 pintu. Kecuali pick up, nggak masalah 2 pintu. 1 RT pun muat. Ya kan? Ini mobil sport, cuma 2 pintu, cuma muat Anda dan istri Anda. Harganya miliaran. Ya. Dan belum tentu sebulan sekali dipakai. Bahkan sebagian orang yang menikmati mobil-mobil sport dia, pembantunya. Setiap hari pembantu menikmati suara bung. Dia sebulan sekali belum tentu menyentuhnya. Benar jamaah. Ana mengetahui di Jabodetabek ini ada beberapa orang kaya, rumah mewahnya, mobil-mobilnya yang di atas 1 miliar, itu sebulan sekali belum tentu dia datangi karena dia punya rumah beberapa tempat di Jabodetabek dan tinggalnya bukan di Jabodetabek. Yang menempati rumahnya itu pembantunya bersama keluarganya. Dia yang pakai mobil-mobil mewah itu tiap hari untuk dipanasin. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa rezeki itu nggak bisa diprediksi. Ini jadi pembantu, punya Mercy, punya rumah. Yang lain udah kerja mati-matian jamaah, cuma UMR gajinya, pada PNS. Ya udah PNS, UMR, jangankan punya Mercy, punya rumah, masih kontraktor dari dulu, kontrak terus. Dia nggak perlu kontrak, listrik ada yang bayar, rumah mewah, mobil mewah. Walaupun orang pemanggil dia ART, supir pribadi, nggak apa-apa, yang penting punya itu. Ada orang-orang seperti itu. Kenapa dia nggak berpikir daripada ditempati oleh pembantu, mending dijadikan tahfidz Al-Quran, masih tetap hadiah, ya kan? Toh dia ketika dia keluar turun ke di tempat tersebut juga nggak nginap di situ, nginapnya di hotel. Kan mending dijadikan tempat tahfidz Al-Quran. Tidak dia jadikan tahfidz Al-Quran, toh juga butuh operasional untuk listrik, ya kan? Dan yang lainnya. Tapi hidayah jamaah. Kenapa orang nggak berpikir ke situ? Karena nggak ingat mati. Ana diberitahukan oleh beberapa teman yang nyewa, yang rumahnya masih sewa. Rupanya ibu yang pemilik rumah dia nggak tahu bahwa itu rumah dia. Selama ini ada karyawan yang mengurusnya. Dia nggak tahu bahwa di situ ada rumah dia. Saking banyaknya harta sebagian orang jemaah. Tetapi yang namanya sedekah itu bukan tentang siapa yang lebih kaya jemaah, tetapi siapa yang lebih yakin kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya Nabi ketika berbicara tentang sedekah, Nabi mengatakan wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan, bukan bukti kekayaan. Banyak orang miskin lebih berani bersedekah daripada orang kaya. Ya. Ada orang kaya kadang baru 1 sak semen dia sedekahkan ke masjid, 1 Jatinegara ini jadi tahu. Ada orang miskin lebih dari itu, nggak ada yang tahu dia sedekah sebanyak itu. Wassadaqatu burhan. Maka Abu Darda mengatakan orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit euforianya, akan sedikit memamerkan dunia ini dan akan sedikit hasadnya. Dan kalau kita jujur, kita menyadari ini. Kapan kita hasad jamaah? Di saat kita saat itu nggak mengingat kematian. Kalau kita ingat mati, ngapain hasad? Ya, anggaplah kita tidak mendapatkannya. Toh itu nggak dibawa mati. Toh bukan itu yang menentukan kita mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Nah, Ka'ab bin Ahbar mengatakan, ini ucapan yang luar biasa dari Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, bukan bin Ahbar ya, al-Ahbar radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan,
Man 'arafal mauta hanat 'alaihi masaibud dunya wa ghumumuha. Barang siapa yang mengingat kematian, maka akan ringan semua musibah dunia ini. Wa ghumumuha. Dan akan ringan baginya semua kegundah gulanaan yang harus dia lewati selama di dunia ini. Kalau enggak ingat mati jamaah, bisa stres kita di dunia ini. Benar. Tidak mudah melewati hari-hari miskin jamaah. Nah, atau bagi mereka yang kaya tapi enggak diuji dengan kemiskinan, dia harus melewati hari-hari yang penuh dengan ujian dengan selain kemiskinan. Ya, dia seorang pejabat dijebak oleh pimpinannya, harus dia yang diperiksa oleh KPK, itu berat itu. Iya, padahal yang korupsi bukan dia. Yang dijebloskan ke penjara adalah dia. Dijebak. Iya. Yang di atas sudah deal-dealan. Harus ada yang masuk ini, Pak. Ya, fulan aja itu. Tuh dia tuh. Berat itu jamaah. Hah? Ketika keluar dari penjara, keluarga besarnya juga harus berat menerima itu. Dia anggap ya keluarganya koruptor, padahal suaminya enggak melakukannya, dijebak dan sebagainya. Kalau enggak banyak ingat mati, bisa stres. Anak-anaknya, istrinya, dia, ya. Begitu keluar penjara, malah ada yang bukan ketika berjumpa sama orang, bukan malah ya diberikan semangat, malah ditanya, emangnya berapa bapak korupsi Pak? Kok bisa masuk? Jadi malu lagi, ya kan? Jumpa di masjid lah Pak, emang berapa miliar Pak? Ya. Berat, padahal dia tidak melakukannya misalkan ya. Atau dia melakukannya. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, dibuang oleh kakak-kakak kandungnya. Dan beliau masih anak muda, masih kecil. Ya kan? Kemudian setelah itu beliau dituduh ingin memperkosa istri raja. Padahal beliau tidak melakukannya. Kalau enggak banyak ingat kematian, banyak ingat akhirat, bisa frustasi jemaah. Maryam alaihissalam, Allah uji dengan sebuah ujian yang apabila menimpa wanita hari ini mungkin mereka akan bunuh diri. Siapa yang mau percaya? Wanita yang hamil tidak berzina. Hah? Kalau ada wanita hari ini Allah uji dengan demikian, mungkin bisa bunuh diri jemaah. Tapi lihat dengan Maryam, teguh beliau. Ingat Allah, ingat kematian dunia ini hanya sementara. Nah, miskin gak miskin tetap mati. Dibuli tidak dibuli tetap mati. Sehat enggak sehat tetap akan mati. Nah, semuanya sedang nunggu mati. Semuanya kita lewati sambil menunggu malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Kalau enggak bisa berat ya mah. Wanita mana yang bisa melewati ujian yang menimpa Maryam? Banyak wanita bunuh diri hanya gara-gara masalah kecil dalam rumah tangganya. Dikit ada masalah di dalam rumah tangganya langsung ya searching di Google Map di manakah jembatan terdekat. Iya, Allah musta'an. Ya. Atau sebagian orang karena dibully akhirnya terbawa trauma sampai seumur hidup, enggak semangat lagi, enggak bergairah lagi hidupnya. Nah, maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan orang yang banyak yang selalu ingat mati, maka semua musibah di dunia ini akan terasa ringan olehnya, baginya. Akan terasa ringan baginya. Kalau enggak berat jemaah. Sekarang sebagian orang memang tidak merasakan beratnya kemiskinan. Namun bukan berarti mereka yang kaya yang tidak miskin, mereka enggak punya ujian. Sebagian mereka memiliki ujian dan mereka berangan-angan seandainya ujian tersebut Allah gantikan dengan kemiskinan. Dia lebih memilih ujian kemiskinan dengan ujian tersebut. Iya. Ada sebagian wanita Allah uji suaminya LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada yang tahu kan? Wanita lain berangan-angan, Masya Allah enak banget jadi ibu. Kayak ibu itu ya. Masya Allah ada super pribadi, suami beliau seorang pejabat, kaya, tampan, humoris, terlihat romantis. Yaitu di dinding media sosial. Ya. Dia nggak tahu. Sementara ibu itu tersiksa hidupnya. Ya. Suaminya seorang LGBT, minta cerai, ini keluarga besar yang terhormat di kampungnya. Bisa terbongkar. Dan bingung juga mau kasih alasan apa ke anaknya. Kalau itu alasannya, hancur nama baik keluarganya. Ayahnya seorang gubernur, seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat, akhirnya dia bertahan sampai terbawa dalam kesehari-hariannya dia tidak bisa bahagia. Yang semestinya dia sehat jatuh sakit, badannya semakin hari semakin kurus. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia di dunia ini
dengan berbagai macam ujian mereka. Jangan pernah menganggap orang lain, enak banget dia, nggak punya ujian seperti aku. Nah, semua orang dengan ujian mereka masing-masing. Ana punya kawan dekat di luar negeri, orang yang punya kekayaan lah di salah satu kota di Malaysia. Ya, tempat beliau menjadi tempat kita mengisi kajian. Sampai jatuh sakit, Allah uji istrinya, anak perempuannya ada yang lesbi. Sampai hari ini belum pulang ke rumah, masih tinggal di sebuah apartemen dengan kekasihnya yang perempuan juga. Makanya Anda bilang jamaah. Tapi orang yang nggak tahu melihat beliau, Masya Allah, showroomnya ratusan mobilnya. Showroom beliau ratusan mobilnya. Dari harga ratusan juta sampai miliaran. Nah, kaya. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ini kita sebutkan secara umum. Nah, bahwa jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita menilai orang lebih enak. Dia hidupnya daripada aneh. Masya Allah, pergi kajian, dia ada mobil, ya, gua jalan kaki. Nih angkot, kecopet lagi dalam angkot. Dan seterusnya. Ya. Ujian itu tidak selalu dengan kemiskinan. Ada sebagian laki-laki, Masya Allah, diberikan suami yang cantik luar biasa. Laki-laki lain pun ya kagum melihat, Masya Allah, kalau berjumpa sama dia, kamu dapat dari mana wanita secantik ini? Dia nggak tahu rupanya istrinya itu dari divonis oleh dokter mandul. Ya. Bahkan ada sebagian laki Allah uji dengan istri yang tidak bisa, tidak bisa melakukan hubungan biologis karena suatu penyakit yang dia deritai. Sementara dia sangat mencintai istrinya, tidak mau menceraikannya. Poligami juga nggak berani. Gimana tuh, berat nggak hidup seperti itu jemaah? Makanya Anda katakan tadi, jangan melihat orang lain selalu lebih bahagia dari kita. Seakan cuma kita yang mendapatkan ujian di dunia ini. Maka Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang selalu ingat kematian, maka semua musibah di dunia ini akan terasa ringan baginya. Nah, berikutnya ucapan Safiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, inna imra'atan ishtakat ila Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika seorang wanita mengadu curhat kepada Aisyah. Artinya beliau akan menukilkan ilmu dari Aisyah. Pada Safiyah siapanya Aisyah? Madu aslinya Aisyah. Madu asli ini. Bukan KW1, KW2 ini. Madu aslinya Aisyah. Lihat betapa bersihnya hati mereka. Safiyah ini pada saingan terberat Aisyah. Tetapi Safiyah di sini menukilkan ilmu yang beliau dapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bersihkan hatinya ibu-ibu ya, Bu ya. Ya. Padahal Safiyah saingan Aisyah. Bahkan Aisyah pernah menjelek-jelekkan Safiyah kepada Nabi. Ya, karena seorang wanita sedang cemburu manusiawi. Dan itu fikih yang harus dipahami oleh para praktisi poligami. Kita baru bisa berteori. Ana baru bisa berteori ya. Jadi suatu ketika Aisyah berkata kepada Safiyah, ya Rasulullah, Safiyah pendek orangnya. Karena memang Safiyah cantik, luar biasa. Pendek dia. Antum kalau istri antum menjelek-jelekkan salah satu dari istri antum yang lainnya, antum apain? Wah, dasar istri durhaka kamu, udahlah kamu talak 3. Enggak, Rasulullah enggak membawa kepada makna yang tegang. Beliau menganggap itu hal yang lumrah dan manusiawi dari seorang wanita yang memiliki saingan. Maka Nabi hanya menegur Aisyah dengan mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahr lamazijathu. Wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan sebuah ucapan yang apabila ucapanmu itu dicelupkan ke dalam laut, akan mengeruhkan air laut. Nah. Dan luar biasanya juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika diminta jatah malamnya oleh Safiyah dan beliau memberikannya. Di dalam sebuah safar, maka Nabi pun bermalam di dalam kemahnya Safiyah. Tetapi begitu Nabi masuk ke dalam kemahnya Safiyah, yang namanya wanita tetap wanita aja, walaupun dia jenderal ya. Betul, walaupun dia militer, wanita tetap wanita, nggak akan bisa memiliki hati setangguh laki-laki. Ya. Makanya wanita ya dipimpin. Nah. Apa kata Aisyah ketika Nabi sudah berada di dalam kemahnya Safiyah? Aku berangan-angan seandainya ada seekor kalajengking masuk ke dalam kemahku, kemudian menggigitku,
Kemudian aku berteriak. Maka Nabi pun pergi meninggalkan Sofiyah karena teriakanku. Antum harus siap kalau mau poligami. Wanita itu punya 1000 siasat untuk membelenggu antum. Iya, punya 1000 siasat membuat antum tunduk. Kita dibuatnya terbelenggu bukan karena kejudesannya terhadap. Kita dibuatnya terbelenggu karena cinta dan kasih sayang yang dia berikan yang luar biasa. Wanita itu Allah katakan inna kaidakunna azim. Siasat wanita itu azim ya. Azim. Besar. Fir'aun apa kurang kepemimpinannya? Fir'aun ya. Kejam, bengis, membunuh, ya kan? Mengaku Rabbukumul A'la kepada istrinya sami'na wa ata'na 86. Apa buktinya? Buktinya adalah padahal undang-undang dasar di dalam kerajaan Fir'aun, kalau Bani Israel melahirkan anak laki-laki, tangkap langsung sembelih. Semenjak tukang ramal mengamalkan kerajaan dia akan runtuh di tangan anak laki-laki dari Bani Israel yang akan lahir. Maka semenjak ramalan tukang dukun itu disampaikan kepadanya, maka setiap ada bayi laki-laki dari Bani Israel langsung diculik oleh bala tentara Fir'aun dan langsung disembelih. Memang dukun itu selalu buat kekacauan jamaah. Dulu diramal di Indonesia kiamat 2012, orang pada ribut, ya kan? Terus ramal lagi 2020, lewat lagi nggak tahu nih ke depan. Ya, dan seterusnya. Tetapi ketika istrinya mengatakan, la taqtulu, khusus bayi ini, jangan kamu bunuh. Kita jadikan dia anak angkat kita. Fir'aun gak ada kata lain selain sami'na wa ata'na 86. Mau tidak mau, bawa itu bayi ke dalam istananya. Dirawat sama Fir'aun, gak berani dia bunuh. Istri yang larang. Iya, iya jemaah. Lelaki itu kalau dia tentara pangkatnya kolonel, istrinya itu bintang 1. Betul. Kalau dia bintang 1, istrinya itu bintang 2. Coba antum tanyakan, betul enggak? Ya, ini Fir'aun ya mah. Takut istri Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Istrinya bilang, jangan, siap 86. Sami'na wa ta'na. Akhirnya memang ada hikmah juga di balik itu. Allah ciptakan seperti sifat yang pada sebagian laki-laki seperti itu. Dalam hal ini hikmahnya apa? Nabi Musa jadi selamat dari pedangnya Fir'aun. Ya, kadang ada hikmah yang banyak di balik sifat takut istri pada sebagian suami jemaah. Mungkin di antara hikmahnya uang jadi lebih hemat dikontrol sama istri ya kan? Lebih bagus ya ekonominya. Jangankan kita jemaah, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab, syaitan aja lari kalau berpapasan sama Umar. Umar bin Khattab mengatakan ketika sudah pindah ke Madinah, kunna ma'syarul Quraisy nadribu nisa'ana. Kami kaum laki-laki Quraisy ini adalah laki-laki yang tidak takut istri. Kami yang memukul istri-istri kami. Enggak ada istilah istri kami yang memukul kami. Begitu kami pindah ke Madinah, kami mendapati kaum Ansar tadribuhum nisa'uhum adalah suami-suami yang dipukul oleh istri-istri mereka. Suami-suami yang takut istri rupanya mereka. Enggak sampai di situ ucapan Umar jemaah. Kalau sampai di situ sebenarnya seandainya sampai di situ aja udah lumayan menertawakan ya. Tapi kata Umar setelah itu istri-istri kami pun akhirnya belajar kepada istri-istri kaum Ansar. Maka kami pun menjadi suami-suami yang dipukul oleh istri-istri kami. Berarti Umar pun takut istri. Berarti kalau antum menjadi suami yang takut istri, antum punya salaf. Siapa salaf antum? Fir'aun. Salah satunya yang takut istri juga. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Ka'ab al-Ahbar Sofiyah menyampaikan bahwasanya ada seorang wanita curhat kepada Aisyah radhiyallahu anha qasawata qalbiha. Dia curhat, wahai Aisyah, hatiku ini sangat keras. Aku susah menangis ketika baca Al-Quran. Sulit menangis di dalam salat. Sulit menangis di dalam doa. Kasar, keras. Ya. Maka berikan aku nasihat. Apa nasihat ini disampaikan oleh Aisyah? Kata Sofiyah, akthiri min dzikril maut yariqa qalbuk.
Perbanyak mengingat kematian. Niscaya hatimu itu akan lembut. Hatimu yang keras itu akan lembut. Memang iya jamaah. Orang berani membunuh, menculik, jangkrik sono, jangkrik sini, memeras sana, memeris sini. Karena nggak ingat mati. Kapan mereka akan ingat mati jamaah? Sholat aja nggak pernah. Ke masjid nggak pernah. Bahkan mungkin suara adzan pun nggak pernah dengar. Nggak pernah terdengar olehnya. Nah, teman ngopinya sehari-hari Abu Lahab, Abu Jahal. Yang paling baiknya Abu Nawas. Aktivitasnya keluar masuk diskotik. Uang yang dimakan uang haram. Kajian nggak pernah, sholat nggak pernah. Dia mana mau ingat mati? Kalau udah seperti itu orangnya, bagaimana dia akan bertobat? Bagaimana dia akan sholat? Bagaimana dia akan tunduk kepada Allah? Ya. Sehingga sebagian mereka ada yang mati dalam keadaan overdosis. Nah, mati tidak sempat bertobat. Nggak mungkin bisa bertobat kecuali murni hidayah dari Allah datang. Antum coba bayangkan jemaah, bagaimana orang akan tunduk kepada Allah, akan taubat sementara penghasilannya uang haram. Anaknya nggak sholat, satu pun nggak ada yang sholat, istrinya juga nggak sholat. Ya. Dia nggak sholat, nggak pernah ke masjid. Teman sehari-harinya Abu Lahab, Abu Jahal. Yang paling baik mendingnya Abu Nawas. Seminggu sekian kali diskotik. Ya. Khamar adalah minuman sehari-harinya. Begitu ada uang langsung traveling ke negeri kafir. Bagaimana orang seperti ini akan sholat, akan puasa, akan haji, akan umroh, akan menangis. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala. Mustahil. Kalau bukan murni hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang seperti ini dia gak peduli. Membunuh, merampas, merampok, memeras. Sebenarnya itu bukan karena berani. Karena Allah sudah membuat mereka lupa terhadap diri mereka. Orang yang berani itu gak akan berani membunuh tanpa izin dari syar'i. Itu orang yang berani. Saking takutnya sebagian orang itu dia membunuh orang lain. Kenapa? Takut terhadap karirnya, takut terhadap jabatannya kalau dia tidak melakukannya. Nah, maka Aisyah mengatakan, perbanyak mengingat kematian agar hatimu yang keras ini melembut. Nah, agar hatimu yang keras ini melembut. Maka Sofiyah mengatakan di kemudian hari dia datang lagi dan berterima kasih kepada Aisyah. Mengatakan hatiku sudah mulai lembut wahai Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ijtara'a min ad-dunya bil yasir in istash'arta dzikral maut fi lailika aw naharika bughidha ilayka kullu fan. Wahubbiba ilaika kullu baq." Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang paling adil, yang paling memakmurkan rakyatnya. Setelah Khulafar Rasyidin, di masa beliau keadilan benar-benar makmur. Kata beliau, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan ridho dengan dunia yang sedikit. Akan ridho. Beliau bukan mengatakan dia tidak akan mencari tambahan. Dia akan ridho. Bukan larangan mencari dunia. Jika engkau mengingat kematian di malam atau di siang harimu, maka kamu akan membenci semua yang fana. Maksudnya dunia. Dan akan datang cinta ke dalam hatimu terhadap setiap yang abadi. Itu ibadah yang akan mengabadikan kebahagiaan bagi seseorang. Kemudian kata beliau, aktsir dzikrul maut. Ya akhi, wahai saudaraku, perbanyaklah mengingat kematian. Fa in kunta fi dhaiqin min al-'aish wassa'ahu 'alaik. Karena kalau kamu mengingat kematian, apabila engkau sedang sempit, maka kamu akan luas hidupmu. Berat jamaah, seperti yang kita sebutkan tadi Maryam jamaah. Kalau enggak ingat mati jamaah bisa bunuh diri ya kan? Bayangkan lu jamaah, siapa yang mau percaya? Seorang wanita hamil dan dia mengaku nggak berzina. Nggak ada yang percaya. Makanya sebagian mereka mengatakan ya ukhta Harun makana abuki imra'a sau'i wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kenapa kamu bisa senakal ini pada ayahmu orang saleh, ibumu orang saleh, tidak ada yang pernah berzina dari anggota keluargamu, nenek moyangmu. Kok kamu bisa berzina? Berat nggak jemaah? Berat. Ditambah lagi beliau sedang bernazar selama 3 hari tidak boleh berbicara. Beliau cuma bisa diam, nggak boleh menjawab. Dan yang menjawab hanya
Nabi Isa alaihi salam yang berada di dalam gendongannya saat itu. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Kalau nggak ingat mati bisa bunuh diri jemaah. Nabi Yusuf ya dibuang oleh abangnya, oleh abang-abangnya. Kemudian diambil oleh seorang ratu Mesir. Setelah beranjak dewasa malah ratu Mesir mengajaknya berzina. Beliau nggak mau, akhirnya dipaksa. Ya, kejar-kejaran istana. Begitu raja pulang justru beliau yang dituduh ingin memperkosa sang ratu. Dan raja pun tahu itu tipu dayanya istrinya. Tetapi tetap saja raja memenjarakan beliau demi menjaga nama baik raja, kerajaan. Tapi dalam penjara beliau tetap energik, tetap gairah hidupnya, tetap semangat, tetap optimis. Justru di dalam penjara beliau sibuk mendakwahi 2 tahanan yang bersama beliau di dalam penjara tersebut. Kalau enggak berat ya, berat melewati hari-hari kemiskinan. Hari-hari kita menderita penyakit, hari-hari kita dibully, hari-hari nama baik kita hancur di tengah-tengah masyarakat. Karena suatu kasus yang sedang kita hadapi, berat. Kalau enggak banyak ingat akhirat. Nah, maka kata beliau, tidaklah engkau mengingat kematian dan engkau sedang berada di dalam kesempitan, kecuali kematian itu akan memberikan kehidupan yang luas untukmu, akan membuat engkau menjadi luas hidupnya. Wa in kunta fi sa'ati min al-'aish dhayyaqathu 'alaik. Dan apabila engkau berada di dalam kelapangan dari dunia ini, maka kematian itu akan mengontrol kamu di dalam menggunakan hartamu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini menerangkan kepada kita tentang hakikat kematian dan pentingnya mengingat kematian. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim di sini menjelaskan sabatul mu'min indal maut. Seorang mukmin itu akan kokoh, akan tegar saat sakaratul maut. Kenapa? Sebabnya kata beliau li syahadati alla ilaha illallah indal maut. Ta'thirun azimun fi takfiri sayyiat wa ihbatiha. Karena syahadah la ilaha illallah yang telah dia ucapkan ketika di dunia, dia mengerti maknanya dan menjalankan kandungannya, itu memiliki pengaruh yang sangat besar tatkala seseorang sedang dilanda kematian. Tatkala seseorang sedang mengalami sakaratul maut, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Karena syahadah la ilaha illallah adalah persaksian dari seorang hamba yang meyakini maknanya, mengerti kandungannya. Qad matat minhu syahwat wa lanat nafsuhul mutamarridah. Di mana dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia sedang mengalami sakaratul maut, di mana seluruh syahwat yang ada di dalam nafsunya telah hilang. Enggak ada lagi nafsu di dalam jasad seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, jemaah. Nafsu mereka cuma satu. Irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tinggalkan. Cuma itu nafsunya. Hanya itu satu-satunya yang dia inginkan. Alhaakumut takatsur. Kapan ini? Ketika masih di dunia. Semua terlalaikan dengan hartanya yang berlimpah ruah. Hatta zurtumul maqabir. Kapan dia tersadarkan? Tatkala sudah masuk ke dalam liang kubur. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Sekali-kali tidak. Apabila ruhmu yang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, Allah tantang semua manusia di dunia ini. Man raq. Siapa yang mampu mencegah malaikat maut kami mencabut nyawa dari tubuhmu? Siapa yang mampu, jemaah? Tidak ada yang mampu. Nah, sebagian orang dimatikan oleh Allah dan dia sedang melakukan perjalanan untuk mematikan orang lain. Nah, man raq wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu barulah dia sadar bahwa dia akan berpisah dengan dunia ini. Hari ini memang perkara kematian dan perjalanan setelah kematian itu bagaikan dongeng bagi sebagian orang yang terlalu lalai dengan dunia ini. Dan dunialah sesuatu yang nyata dan yang harus dia prioritaskan. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan ketika dia sudah masuk ke dalam liang kubur. Di saat dia masih hidup di dunia ini tetapi sudah mengalami sakaratul maut, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dunia yang selama ini dia sembah-sembah dan telah berhasil memperbudaknya, tidak ada nilai lagi di sisinya. Nah,
Tidak ada cita-cita dari dirinya kecuali agar Allah mengembalikan dia, menangguhkan kematiannya agar dia bisa bertobat dan memperbanyak amal saleh. Barulah dia melihat bahwa rupanya kematian alam barzah akhirat itu benar nyata adanya. Nah, selama ini ceramah-ceramah tentang hari kiamat, tentang akhirat bagaikan dongeng belaka bagi sebagian orang jemaah. Bahkan orang-orang musyrik dulu mengatakan asatirul awwalina katabaha, alah itu dongeng itu yang diceritakan oleh Muhammad kepada kalian. Nah, tetapi ketika mereka sudah mati atau dicabut nyawanya oleh malaikat maut baru sadar, semua mereka sadar. Tersadarkan oleh kematian. Hatta zurtumul maqabir. Kalau belum mati jamaah, semua orang menganggap seakan-akan akhirat itu adalah dongeng belaka kecuali mereka yang telah diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Hidayah darinya. Maka ada hadis yang berbunyi, "Lau anna libni Adam wadi min zahabi la ahabba an yakuna lahu wadin wa la yakfiu ila turab." Seandainya anak Adam ini sudah memiliki satu lembah dari emas, maka dia akan berusaha untuk memiliki lembah yang kedua dari emas. Dan dia tidak akan pernah merasa cukup kecuali ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata beliau, walanat nafsuhu almutamarridah. Ketika kematian datang, maka jiwanya, karakternya yang mutamarridah, yang tadinya pembangkang, ya, pembangkang, selalu melawan dan melanggar aturan Allah, lanat, menjadi lembut seketika. Karena kematian itu mengerikan jemaah. Orang yang paling bengis sekalipun, ketika kematian datang kepadanya menjadi lembut dia jemaah. Seperti yang kita sebutkan tadi Fir'aun. Apa kurangnya dia? Apa kurangnya kezaliman yang ia lakukan? Kebengisan yang dia berikan kepada rakyatnya. Tetapi begitu kematian datang, lanat, menjadi lembut dia. Mewek juga dia. Qala amant. Kata Allah begitu dia tenggelam, dia pun berkata, Ya Rab, aku beriman. Nah, banyak sebagian mereka jamaah yang tadinya kejam, membunuh, merampas, merampok, memeras, memfitnah orang lain. Ketika diranjang kematian, terlihat betapa dia menyesal telah melakukan itu semuanya. Terlihat bahwa dia menilai dirinya betapa dirinya lemah. Betapa dirinya akan celaka setelah itu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kematian sudah datang maka jiwa-jiwa yang pembangkang lanat melembut seketika. Wan qadat ba'da ibaiha wasti'saiha. Orang-orang yang tadinya pelaku maksiat, yang enggan tunduk kepada syariat Allah, semua mereka berubah menjadi tunduk, tetapi sudah terlambat. Karena Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum mengalami ghargharah. Di antara maknanya, makna ghargharah ada dua kata para ulama. Yang pertama, nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Yang kedua, belum terlihat azab Allah yang mematikan. Karena Allah berfirman, "Falamma ra'au ba'sana tadarra'u." Tatkala mereka melihat azab kami, barulah mereka tunduk. Karena taubat yang Allah terima dan yang Allah inginkan dari kita adalah taubat karena cinta kepada Allah. Taubat karena rindu untuk bertemu dengan Allah. Taubat karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan karena terpaksa. Dan karena sudah tahu tidak ada solusi lain selain taubat. Karena setelah itu pasti akan mati. Fir'aun mengatakan dirinya beriman sebelum dia mati. Tetapi tatkala dia sudah tenggelam di dalam laut. Falamma adrakahul gharaq. Qala amant. Tatkala dia sudah tenggelam barulah dia berkata aku beriman. Maka Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru beriman, baru bertaubat. Sedangkan sebelumnya engkau pelaku maksiat dan pelaku kerusakan. Ini Allah katakan kepada Fir'aun. Nah, bayangkan kalau ada orang sedang mengalami kematian dan itu ucapan yang dia dengarkan di telinganya. Mengerikan gak jamaah? Mengerikan. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan qad wa aqbalat ba'da i'radhiha.
Mereka yang tadinya berpaling dari Allah kini ingin menghadap kepada Allah. Wa dzallat ba'da izziha, mereka yang tadinya perkasa sekarang menjadi hina di hadapan malaikat maut. Maka Allah katakan tadi, man raq, siapa yang mampu mencegah malaikat maut kami mencabut nyawa kalian? Tidak ada yang mampu. Di dalam Israiliyat disebutkan bahwa Namrud Allah matikan dengan apa coba? Seekor lalat yang masuk melalui hidungnya dan menembus otaknya. Dalam sebagian Israiliyat, walaupun disebutkan oleh Imam Tabrani, tapi riwayatnya dhaif, para ulama mengatakan lebih tepat itu dikatakan Israiliyat. Allah biarkan itu lalat selama 400 tahun bergerak-gerak di dalam otaknya. Maka dia yang tadinya perkasa menjadi hina. Selama 400 tahun kepalanya ditendang-tendang, dipukul-pukul oleh masyarakatnya, oleh keluarganya atas permintaan dia sendiri. Dengan harapan kalau mereka menendang kepalanya itu lalat bisa keluar lagi. Kata beliau, ya wa dzallat ba'da izziha. Sebagian mereka menjadi hina setelah sebelumnya mereka perkasa. Kalau sudah terbaring, terbujur kaku dan malaikat maut sedang mencabut nyawa jemaah, siapa yang bisa masih perkasa? Ya, Fir'aun gak pernah jatuh sakit. Ya, menjadi hina dia. Namrud begitu bengis, begitu tajam, begitu perkasa. Yang membunuh siapa saja yang tidak mau menuhankannya. Begitu mengalami kematian, langsung lembut, langsung berubah, langsung ingin dekat dengan Allah, ya, langsung ingin taubat, ya, dan menjadi hina. Wa kharaja minha hirsuha 'ala dunya wa fuduluha, kata beliau. Tatkala kematian telah datang kepada seseorang, maka semua cinta terhadap dunia yang ada di dalam hatinya seketika itu keluar dari hatinya. Maka orang ketika mengalami kematian yang dia minta bukan dunia. Yang dia minta agar dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk beramal. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Tatkala kematian telah mendatangi salah satu dari mereka, maka dia pun berkata, ya Allah kembalikan aku. Agar aku bisa mengamalkan amalan-amalan salih yang dahulunya aku tinggalkan. Kalau kita menderita sakit, terkadang kita masih meminta dunia, ya kan? Sedang sakit minta untuk dibelikan jus ini, tidak dibelikan makanan ini, ya kan? Bahkan terkadang kita ingin melihat di antara barang yang kita cintai, itu sakit. Ya, itu kalau sakitnya belum kematian. Baru menderita sakit yang biasa. Atau bahkan sakit yang berat sekalipun. Terkadang di hati kita masih ada kecintaan terhadap dunia. Berbeda dengan kematian. Kalau malaikat maut sudah terlihat jamaah. Tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap di dunia. Terhadap dunia di hati seseorang. Walaupun dia kafir yang bejat sekalipun. Budak sahayanya dunia sekalipun. Cuma satu yang dia minta kepada Allah. Kembalikan aku ke dunia, aku akan bertobat, aku akan beriman, aku akan beramal saleh, aku akan berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku akan salat malam, aku akan meninggalkan zina, khamar, judi, riba dan sebagainya yang dahulunya aku langgar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah menyebutkan hal-hal yang semakna yang telah kita bacakan tadi, beliau mengatakan hanya seorang mukmin yang kokoh dan tangguh dalam mengalami ketika menghadapi kematian. Kenapa? Kata beliau, fastaslama wahdahu zahiran wa batinan. Karena dia telah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah semata secara lahiriah dan batinnya sebelum itu terjadi. Nah, maka orang yang paling siap mati itu adalah orang yang paling taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini Nabi ucapkan 5 hari sebelum Nabi wafat. Suatu ketika Nabi berkata di hadapan para sahabatnya, innallaha khayyara 'abdan ma baina indahu wa baina dunya fakhtara ma indah. Ada seorang hamba di mana Allah berikan kepadanya pilihan antara apa yang ada di sisi Allah dan dunia ini. Dia pun memilih apa yang ada di sisi Allah.
Setelah Nabi berkata demikian, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa'ajibna li bukai. Kami pun heran kenapa Abu Bakar menangis padahal tidak ada berita duka dari Nabi SAW. Setelah itu kami baru mengerti kenapa Abu Bakar menangis ketika mendengar sabda Nabi yang tadi. Rupanya itu Nabi bermaksud dengan kalimat seorang hamba di dalam sabdanya itu adalah diri beliau. Bahwa beliau sesaat lagi akan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa kalimat terakhir yang keluar dari mulut Nabi jamaah sebelum beliau meninggal dunia? Kata Aisyah radhiyallahu anha dan beliau sedih dalam pelukan Aisyah. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau pun meninggal dunia. Apa arti fir rafiqil a'la? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yaitu bersama ya Allah bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka sebaik-baik teman dekat. Hari ini boleh sebagian orang bangga bisa dekat dengan pejabat, ya, bangga bisa dekat dengan pengusaha hebat, ya. Bahkan sebagian orang lebih bangga bisa dekat dengan orang kaya daripada dekat dengan ustadz. Lebih bangga bisa dekat dengan pejabat daripada orang yang berilmu. Itu di dunia. Begitu udah mati semua orang berangan-angan seandainya nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin menjadi teman dekatnya. Karena Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik teman dekat. Ini kalimat yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Setelah itu beliau pun meninggal dunia. Nah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wastawa sirruhu wa alaniyatuh. Karena dia ketika di dunia isi dalamnya dan luarnya itu sama dengan Allah. Itu jujur, tidak munafik. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf. La takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwan lahu fis sirri. Sebagian ulama salaf mengatakan, dan ini ucapan yang sungguh menjadi tamparan keras buat anak pribadi dan kita semua jamaah. Janganlah engkau menjadi wali Allah kalau sedang di hadapan orang. Di depan manusia kamu jadi wali Allah. Tetapi ketika engkau sendirian di hadapan Allah, engkau justru menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia salat, puasa, haji, di depan manusia menangis membaca Al-Quran ketika sendirian, berzina, minum khamar, berjudi, ya, nonton film porno, dan berbagai maksiat lainnya. La takun waliyan lillah fil alaniyah. Jangan menjadi wali Allah di hadapan manusia. Tetapi ketika engkau seorang diri, engkau menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melanggar maksiat-maksiat Allah. Nah, orang mukmin yang kokoh ketika menghadapi kematian adalah orang-orang yang dalam dan luarnya sama. Dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Baik ketika dia sedang berada di tengah-tengah manusia maupun ketika dia berada seorang diri. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka yang selalu takut kepada Allah walaupun sedang seorang diri. Bagi mereka pahala yang sangat besar. Maka akan kokohkan ya, ketika dia menghadapi kematian. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia akan kokoh, akan tangguh, akan sabat ketika menghadapi kematian. Karena di dunia pun dia sabat, dia tangguh, dia kokoh. Padahal seruan untuk berbuat syirik luar biasa, tetap saja dia kokoh di atas tauhidnya. Syubhat-syubhat yang ingin memindahkan dia dari sunnah Nabi kepada bid'ah, luar biasa dahsyatnya. Tetapi dia tetap kokoh di dalam sunnah Nabi dan tidak mau berpindah meninggalkan sunnah Nabi kepada bid'ah. Dia taat kepada Allah dimanapun dia berada, baik ketika seorang diri maupun di hadapan manusia. Dan dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Maka ketika kematian datang, dia kokoh. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Dan telah lepas dari semua keterikatan kepada selain Allah Jalla wa'ala.
Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, mengucapkan la ilaha illallah ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, itu bukan sesuatu yang mudah. Jangan kita katakan nggak apa-apa lah nakal-nakal sekarang, nanti ketika malaikat maut sudah terlihat saya akan cepat-cepat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kan Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan yang kalimat la ilaha illallah akhiru kalami, ucapan dia yang terakhir, maka dia akan masuk syurga. Enggak mudah aja, itu anugerah dari Allah Jalla wa ala. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab beliau Ad-Da' Dawa, ada sebagian orang di masa beliau, antum boleh, ini kitab yang paling bagus dibaca oleh orang yang saat ini merasa terbelenggu dengan syahwat zina dan syahwat-syahwat maksiat lainnya. Kitab yang paling bagus. Ya, siapa yang melihat ada orang yang dia terkena penyakit LGBT, bacakan kitab ini kepada dia. Di sana beliau menerangkan bagaimana cara bangkit dari dosa zina, dosa LGBT. Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang syaitan ingin menggiringnya untuk melakukan liwat, untuk menjadi seorang wanita yang lesbi, dibimbing oleh beliau di sana dengan bimbingan yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata beliau ada orang-orang di masa beliau dikatakan kepadanya la ilaha illallah, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah nama-nama pelacur yang terkenal di masa itu. Mungkin dia belum, bisa jadi sebelumnya sering berhubungan dengan mereka atau belum pernah berhubungan dengan mereka, tetapi bertemu dengan mereka menjadi salah satu dari cita-citanya. Hati-hati ini, pas mati diucapkan kepada la ilaha illallah, ucapkan nak, yang keluar Ronaldo bi. Karena tiap hari nomor Ronaldo yang sangat sering, dia ingat. Hati-hati. Ya. Yang suka nonton film Korea nih, ibu-ibu, ya ukhti la ilaha illallah, yang ucapkan nama artis Korea, Fulan. Ya. Ada juga kata beliau ditalkinkan la ilaha illallah kepadanya, tapi yang keluar dari mulutnya, barang ini modalnya sekian, kalau mau jual, juallah dengan harga sekian. Karena terlalu sibuknya dia dengan perdagangan ketika di dunia sehingga mengakibatkan dia lalai dari salat dan ibadah kepada Allah. Ada juga yang ketika ditalkinkan la ilaha illallah kepadanya, yang keluar dari mulutnya kata Imam Ibnu Qayyim nama merek-merek khamar yang terkenal di masa itu. Hati-hati ini. Yang masih merokok. Pas talkinkan la ilaha illallah, akhi, ucapkan la ilaha, jisamsu akhi. Marlboro akhi. Ya, Allah musta'an. Seseorang itu dengan kebiasaannya. Maka dari uraian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di atas atau yang tadi menunjukkan kepada kita tidak akan ada yang kokoh, tidak ada yang tangguh, tidak ada yang tegar mengalami kematian dan ketika mengalami sakaratul maut kecuali orang-orang yang ketika di dunia mereka telah kokoh di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Jamaah boleh buka surat Ibrahim. Di sana Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah yang dia ucapkan dan dia mengerti maknanya, memahami kandungannya dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Dan sebuah kabar gembira jamaah yang dimuliakan Allah dari Allah di dalam surat Fussilat. Bagi setiap hambanya yang mati dan dia istiqamah di atas agama Allah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tad'un. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, kemudian mereka istiqamah, akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun mendatanginya, menemaninya, menghiburnya. Kata para ulama tafsir, ini di saat malaikat maut telah datang untuk mencabut nyawanya. Maka akan ada malaikat-malaikat yang khusus turun dari langit untuk menemani dia yang akan dicabut nyawanya. Para malaikat-malaikat tersebut berkata kepadanya, kamu gak usah takut terhadap apa yang akan engkau alami. Dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Tetapi berbahagialah engkau dengan sebuah syurga yang pernah dijanjikan untukmu. Kami adalah wali-wali Allah
untukmu ketika di dunia, maka kami juga yang akan menjadi wali Allah untukmu di akhirat. Di dalam syurga kamu mendapatkan semua kelezatan, semua yang diinginkan oleh nafsumu, dan semua yang engkau minta sebagai balasan dari Allah Jalla wa'ala. Betapa bahagianya orang yang ketika melihat malaikat maut mencabut nyawanya, rupanya di sebelah kanan, kiri, depan dan belakangnya ada malaikat-malaikat yang duduk ikut menemani dia, menghibur dia dan mengatakan enggak usah takut. Siapa yang bisa menghibur kita jemaah? Dari anggota keluarga kita? Enggak ada yang bisa, karena enggak ada yang tahu bahwa malaikat maut sudah berada di sisi kita. Sekarang kita boleh punya anak banyak, punya teman banyak, ya, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, ya kan? Tapi ketika kita bertarung dengan kematian, kita mengalami sakaratul maut, siapa yang bisa menghibur kita? Siapa yang berani mengatakan kepada kita, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, gua jamin, gua Habib. Nih kertas saya tulis, masukkan nanti ke kuburan dia. Selamat insya Allah dia dari atap kubur. Karena dulu ketika dia masih hidup sering ngasih gorengan buat Habib Fulah. Ini tujuannya rupanya. Jangkrik juga tujuannya. Ya, hanya para malaikat jemaah yang menghibur. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan itu, istiqamahlah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini beberapa pertanyaan bulan lalu yang belum terjawab ya. Untuk bulan ini ada pertanyaan. Kita bacakan pertanyaan bulan lalu ya insya Allah. Ustadz, bagaimana menata hati setelah diceraikan? Wah, ini berat nih. Rasanya sulit untuk bisa melupakan kejahatan dan kezalimannya. Dan bolehkah saya tuntut di akhirat mantan suami yang tidak memberikan nafkah, iddah? Barakallahu fik. Yang pertama, ya, katakan kepada diri kita seperti yang Allah katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah tiada yang menimpa diri kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mampu lari dari takdirnya. Nah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Yang kedua, tetaplah menjaga nilai-nilai takwa kepada Allah. Karena sebesar apapun masalah yang kita alami, selama kita bertakwa kepada Allah, Allah menjamin akan solusi untuk kita. Hanya butuh waktu untuk menunggunya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan yang solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Ketahuilah, rezeki anti bukan di tangan suami anti. Masa depan anti yang cemerlang di dunia dan akhirat itu bukan di tangan suami anti, bahkan bukan di tangan selain Allah Jalla wa'ala. Nah, yang berikutnya, barakallahu fik, banyaklah melihat kepada wanita-wanita yang lebih buruk keadaan dunianya daripada anti. Ana yakin kalau anti melihat kepada wanita-wanita di luar sana, nanti akan mendapatkan banyak wanita yang mungkin dari sisi agama dia lebih salehah daripada anti. Dia lebih cantik daripada anti, tapi rupanya ujiannya lebih berat daripada anti. Pernah dijual kehormatannya oleh suaminya. Ada sebagian wanita saking kejamnya suami dia, kehormatannya diperjualbelikan oleh suaminya. Nah, ada sebagian wanita cerita, sebagian wanita pengajian cerita, saking jahatnya suami dia membawa perempuan ke dalam rumah di depan dia melakukan hubungan itu. Makanya Nabi SAW menitipkan kaum wanita kepada Allah Jalla wa'ala. Hati-hati kita laki-laki mentolimi istri kita. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni uharriju ilaika haqqadh dha'ifain. Ya Allah, hanya kepada engkau aku adukan, aku titipkan hak dua hambamu yang lemah, kaum wanita dan anak yatim.
Makanya dalam khutbah yang begitu keras, yang begitu lantang, yang begitu resmi di padang Arafah, Nabi menyampaikan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena mereka adalah amanah dari Allah yang telah kalian ambil. Bukan sekedar amanah dari kedua orang mertua kita jemaah. Istri kita lebih dari itu. Istri kita bukan sekedar amanah dari kedua mertua kita. Tetapi istri kita adalah amanah dari Allah Rabbul Alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, yang mampu membalas semua kezaliman yang kita lakukan kepada istri kita. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Mahkota mereka yang tadi haram untuk kalian sentuh menjadi halal karena kalimat Allah. Kata para ulama maksudnya ijab qabul. Nabi namakan dengan kalimat Allah agar kita mengagungkannya, agar kita memuliakannya. Terkait pertanyaan bolehkah menuntutnya di akhirat nanti secara boleh, maka boleh saja. Itu hak seorang muslim. Di dunia sekalipun dia boleh menuntut orang yang menzaliminya. Dan di akhirat juga boleh. Bahkan ini menjadi simpanan. Tetapi Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan pemaafan yang dia berikan itu bisa memperbaiki orang tersebut, maka itu lebih baik. Nah, dan apabila anti memaafkan dia dan bertekad tidak akan menuntutnya di hari kiamat, ingat kaidahnya. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Maka orang-orang yang pernah kita zalimi bisa jadi di hari kiamat nanti mereka tidak akan menuntut kita atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada mereka, karena kita tidak menuntut orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita agar membayarnya. Tetapi mereka tetap akan diperkarakan oleh Allah atas kezaliman yang mereka lakukan terhadap kita, walaupun kita sudah memaafkan mereka. Dosa kezaliman ya tetap. Ya, kalau mereka tidak bertobat, cuma hak antara dia dan kita ini selesai. Wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Ustadz mau tanya, apakah ada dalilnya kalau perempuan pergi keluar rumah memakai lipstik enggak boleh? Mohon penjelasannya. Syukran. Memakai lipstik, ya, kira-kira berdandan atau bukan? Hah? Berdandan bukan? Apa tujuan ibu pakai lipstik keluar rumah? Jujur. Hah? Pasti tujuannya apa? Jelas kan? Ibu sendiri udah mengakui. Ibu sendiri udah jawab nggak boleh. Anda belum jawab nggak boleh, ibu udah jawab nggak boleh. Apa tujuannya kalau bukan pamer? Biar muka yang sudah tua dan berkerut itu terlihat seakan masih muda. Sehingga walaupun udah nenek-nenek tapi gua nenek-nenek modis. Dan itu tujuannya. Dan Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai kaum wanita berdandan seperti dandanannya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Wanita-wanita dahulu kalau keluar rumah berdandan. Tetapi ketika di dalam rumah di depan suaminya malas berdandan. Dan ini juga fakta di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, ya kan? Sebagian ibu-ibu kalau keluar rumah, Masya Allah mukanya menor-menor. Udah kayak permen nano-nano. Prepare untuk keluar luar biasa, di depan cermin bisa lebih dari 1 jam. Ya, pakai make up, udah ngoles ini, melihat ini lebih tebal daripada ini, tipiskan lagi sebelah suaminya udah 1 jam nunggu dia dalam mobil. Kalau wajah yang belum seperti permen nano-nano, sebagian wanita nggak berani keluar rumah. Begitu suami yang ngajak keluar rumah, baru semangat mandi, pakai parfum, ya bersih-bersih. Ya. Tetapi ketika di dalam rumah di depan suaminya, justru penampilannya seperti kuntilanak yang sudah berumur 85 tahun. Ya, dengan dasternya itu yang jarang dicuci, dengan alasan soalnya kainnya enak banget dipakai bang. Ya, dengan badannya ya yang bau seperti pasar sayur. Tidaklah suami memeluknya kecuali di tubuhnya ada bau bawang merah, bawang putih, bawang, sayur ini, sayur itu.
Semestinya sebaliknya. Keluar rumah biasa-biasa saja. Untuk apa anti terlihat bersih, wangi, cantik di depan lelaki lain? Yang penting anti terlihat cantik, wangi, suami anti betah sama anti, suami anti cinta sama anti, orang lain tidak mencintai anti, tidak menganggap anti cantik, tidak ada masalah. Daripada wanita lelaki lain menganggap anti cantik, tetapi suami menganggap anti seperti kuntilanak yang berumur 85 tahun. Nah, Allahul Musta'an. Di dalam Islam apa watak dan karakter seorang dalam kurung yang buruk dapat berubah dengan menuntut ilmu agama dan kajian-kajian ini. Nah, bisa berubah dengan banyak hal. Yang pertama dengan doa. Makanya sebagian ulama mensahihkan hadis itu ya. Ketika doa bercermin ya. Allahumma kama hassanta Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi ilaiha illa ant. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki postur tubuhku, penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang mampu menjauhkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Oleh karenanya juga para ulama membagikan akhlak menjadi dua. Ya, akhlak yang pertama adalah bawaan dari sana. Memang dari sononya sudah punya akhlak yang baik dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Yang kedua adalah kasabi. Dia akhlaknya buruk, kemudian berubah menjadi baik setelah dia menuntut ilmu agama, berusaha untuk berubah, ya, menjaga lingkungan yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah, bisa berubah, sebagaimana para sahabat dulunya keras, setelah mengenal sunnah menjadi lembut. Seperti Umar bin Khattab sebutkan tadi. Kami suka memukul istri, setelah pindah ke Madinah justru kami yang dipukul oleh istri-istri kami berubah menjadi lembut. Nah, Umar nggak pernah menangis sebelumnya, setelah masuk Islam sering menangis. Nah, bisa berubah dengan pertemanan, ya, berdoa kepada Allah, menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Bolehkah kita bersedekah bekas dan lain-lainnya? Atau ini apa ini? Bersedekah. Kita niatkan pahala untuk ayah kita yang telah wafat. Kita bersedekah dalam rangka memperingati 1 tahun wafatnya ayah kita. Ini berbeda ya. Kalau bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, kedua orang tua kita, boleh, ada dalilnya. Ada beberapa riwayat sahih dalam hal itu. Yang kedua, secara umum ibadah yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah, ini akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita dengan tanpa mengurangi pahala kita. Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Adapun bersedekah di hari bertepatan dengan 1 tahun meninggalnya, ini namanya sudah merayakan suatu hari yang tidak ada dalil untuk merayakannya. Ini namanya perayaan, hari raya, merayakan suatu hari dengan suatu ritual, itu namanya menjadikannya sebagai Id. Dan Id perkara agama, bukan perkara adat. Harus dengan dalil. Dan ini termasuk bidah. Nabi tidak pernah merayakan hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, wafatnya Khadijah dan seterusnya. Demikian juga para sahabatnya, law kana khairan la sabaquna ilaih, seandainya ini baik pastilah Nabi telah mengajarkan kepada kita, telah melakukannya, dan para sahabatnya juga telah melakukannya. Saya mau tanya, sudah ambil wudu? Ya, sudah ambil wudu, disentuh sama suami, apakah saya batal wudunya? Soalnya kena air liurnya. Berarti bukan disentuh dong, dicium. Ada hadisnya, suami pun sudah tahu istri mau salah masih aja diganggu. Baik, barakallahu fiik. Yang rajih tidak membatalkan wudu. Karena pembatal wudu itu harus ada dalil khusus. Dan tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mencium istri atau menyentuh dengan lawan jenis membatalkan wudu. Adapun ayat Allah Jalla wa Ala yang dijadikan oleh sebagian ulama fikih sebagai dalil batalnya wudu apabila seorang bersentuhan dengan lawan jenis, yaitu firman Allah, aula mastumun nisa. Maka kata Abdullah bin Abbas, aula mastumun nisa di situ adalah jima', hubungan biologis. Nah, oleh karena konteks ayat sedang berbicara tentang wajib mandi dan dia tidak mampu mandi, maka dia boleh bertayamum. Dalil yang kedua adalah
Di dalam Sunan Abi Daud disebutkan Nabi SAW seringkali ketika keluar untuk salat beliau mencium istrinya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga hadis Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, karena sempitnya rumah Nabi maka Nabi setiap kali mau sujud harus menggeserkan kedua kaki Aisyah radhiyallahu anha terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika beliau sudah berdiri kata Aisyah, basattuhuma, aku pun kembali menjulurkan kedua kakiku. Nabi menyentuh. Dan bersentuhan dengan lawan jenis, baik itu yang mahram maupun yang bukan mahram. Kira-kira potensinya besar enggak di masa Nabi? Ada enggak potensi bisa bersentuhan dengan lawan jenis sengaja maupun tak sengaja? Besar. Baik pelaksanaan umroh, haji, ke pasar dan sebagainya. Bersama dengan itu kata sebagian ulama fikih tidak ada satupun hadis yang menegaskan bersentuhan dengan lawan jenis bisa membatalkan wudu. Hanya saja kalau dia bersentuhan dengan lawan jenis, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, dia berdosa karena berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Namun bukan berarti setiap dosa membatalkan wudu. Untuk mengatakan sesuatu itu batal wudu butuh dalil khusus. Butuh dalil khusus. Nah, dan ini lebih meringankan juga keadaan seorang mukmin ya. Kalau dikatakan batal wudu ya, ini bisa memberatkan. Dan di antara kaidah utama Islam adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi-kondisi yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Bayangkan kalau batal pas umroh gimana tuh? Makanya sebagian mereka yang tetap saklek begitu umroh balik madhab katanya, talfiq madhab. Nanti kalau umroh kita niatkan ikut madhab Hambali aja dulu. Nanti kalau udah pulang ke Indonesia baru Syafi'i lagi. Biar nggak perlu mengulangi wudu karena sudah bersentuhan dengan lawan jenis. Allahul musta'an. Pengajian sebelum pernikahan ada ceramah. Apakah itu sunnah? Maksudnya ceramah di walimah ya. Perlu diketahui yang disebut dengan khutbatun nikah itu bukan ceramah di pernikahan. Khutbah nikah itu adalah si wali yang menikahkan anak perempuannya atau salah satu dari mereka mengatakan ketika ingin menikahkan putrinya dia mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in khutbatul hajah. Setelah dia muqaddimah dia baca 3 ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa batha minhuma rijalan wa nisaa fattaqullaha. Kok jadi lupa pada setiap khutbah kalau lagi kayak tasyahud ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulana bintu Fulana dengan mahar sekian. Langsung kaget, Wahabi rupanya nih. Bidah melulu katanya. Itu yang dimaksud dengan khutbatun nikah. Ya, makanya waktu itu KUA terkejut, ana jadi wali kakak ana nikah. Ya. Karena mereka tahu Ustaz Farhan nih Wahabi kan. Ya, udahlah. Berarti tokoh-tokoh juga dipanggil, enggak ada yang berani ceramah. Pihak KUA bilang, "Ustaz, urusan drone aja. Ini antum aja Ustaz," katanya. Oke. Itu yang ana lakukan, enggak ada ceramah, bingung mereka. Biar aja pulang bingung, nanti kan buka kitab baru dapat. Ya kan? Begitu anak pegang ya calon suami kakak anak berkeringat dingin juga dia kan, panjang segitu kan. Innal hamdalillah, ini khutbah Jumat atau apa ini? Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ya. Kemudian kita baca 3 ayat tadi wa rasuluh. Ya, kemudian kita baca 3 ayat tadi kemudian amma ba'd kemudian fa inna asdaqal hadits. Saya nikahkan ya Anda fulan bin fulan dengan kakak saya mudah-mudahan dengan waris. Selesai.
Apakah boleh ceramah bagi ilmu? Maka hukumnya boleh-boleh aja karena membagikan ilmu dan nasihat itu tidak terbatasi dengan tempat selama tidak diyakini itu ritual ibadah. Dan saya kira nggak ada yang meyakini itu ritual ibadah. Maksudnya daripada di situ nggak ada yang memberikan nasihat, ya ada kesempatan bagus untuk memberikan nasihat kepada jamaah yang hadir. Sesekali dilakukan maka tidak mengapa. Namun menjadikannya sebagai paket akad ini tidak ada sunnahnya. Nah, namun masuk dalam keumuman memberikan ilmu agama dan memberikan ilmu tidak terbatasi dengan tempat. Nabi pun sedang di kuburan pun terkadang memberikan ilmu. Makanya jarang kita dapatkan riwayat atau wallahu alam setawana tidak ada riwayat menyebutkan ada ceramah setiap para sahabat nikah. Ya, ada enggak ceramah ketika sahabat fulan menikah Nabi ceramah kemudian diriwayatkan? Kan enggak. Semua khutbah Nabi itu kan terriwayatkan. Khutbah nikah yang terriwayatkan cuma itu. Nah, tapi apakah dikatakan bid'ah? Ana tidak berani mengatakannya bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya sesekali dilakukan boleh dan sesekali tidak ya. Kedua di sini ada adab yang perlu kita perhatikan ketika seorang ustadz diminta ceramah di acara pernikahan. Ingat kaedah dan adab di dalam memberikan nasihat. Nasihat itu disampaikan empat mata kalau ditujukan kepada individu seseorang. Ingat itu. Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu ingin menasehatiku sampaikan antara aku dan engkau. Tetapi apabila engkau menasehatiku di depan orang itu namanya fadhihah. Engkau telah mempermalukan aku. Sebagai ustaz ceramah nikah, fulan Anda telah meminangnya maka jagalah. Ya itu namanya mempermalukan dia. Nasihati aja secara umum. Berikut ini adalah nasihat-nasihat yang saya utarakan untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian dan terkhusus untuk kedua mempelai. Ya kan kalau antum pengantin antum dituju dengan tegang enggak suasananya? Kok gua terus dari tadi ini? Pada yang lain juga belum tentu lebih baik dari ana. Ya kan? Wahai fulan, kamu setelah mengambilnya bisa berkeringat, bisa kencing dalam celana nanti anak orang. Sampaikannya secara umum. Ingat adab memberikan nasihat. Kata Imam Syafi'i, kalau benar-benar kamu memberikan nasihat, sampaikan antara aku dan kamu. Tetapi kalau engkau memberikan nasihat kepada aku di depan manusia, itu namanya fadhihah. Engkau sedang mempermalukan aku. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Nah. Kalau nasihat pernikahan itu tadi boleh sekali-sekali. Sekarang di nasihat pernikahan besok nggak ada nasihat pernikahan. Berarti kita nikahnya harus berkali-kali juga ya Ustaz ya? Kan nggak mesti antum, nggak mesti di acara antum bang, di acara orang lain bang. Barakallahu fiik. Bawa keluarga nggak kajian bang, sampai pulang harus naik Grab nanti bang. Ya. Kayak udah kepingin lagi bang ya, lihat pelamin bang ya. Ini ada anak lo di samping, macam-macam bang. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah. Ini ada kasus baru viral. Ini suaminya ini teman SMA-nya istri Ana. Istrinya ini sebetulnya mantan penyanyi cilik. Suaminya ini melakukan judol menghabiskan 200 juta dari uang istrinya dan itu pun selingkuh. Bagaimana menyikapi istrinya tersebut? Apakah memang harus diceraikan karena udah termasuk maksiat besar ya? Atau bertahan untuk sabar? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Iya. Cerita-cerita tentang judul ini mengerikan jemaah. Ana diceritakan ada seorang ustadz punya murid. Ustadz sunnah. Punya murid soleh banget pak. Sering puasa Daud. Sampai ini ustadz menikahkan adiknya dengan si ikhwan ini. Ya ustadz ini seorang pembisnis sampai mengamanahkan miliaran uang padanya. Uangnya dibawa kabur hilang. Istrinya ditinggalkan. Untuk judul terakhir ketangkap di Priok. Sedang jalan kayak orang gila di jalan Priok. Udah ngaji. Makanya pintu-pintu syaitan itu sebelum terbuka langsung ditutup. Kalau udah kebuka yang pertama dia akan membukakan yang kedua. Makanya bahasa Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Anak-anak muda jatuh ke game online. Awalnya game online, kemudian setelah itu game online yang ada unsur judinya. Karena kalau game online biasa tanpa judi, dia udah biasa melakukannya secara grup dengan kawan-kawan sekolahnya. Akhirnya nanti main taruhan. Sebagaimana zina besar tidak disentuh oleh seseorang kecuali karena dia telah menyentuh zina-zina kecil yang sebelumnya. Demikian juga judol. Nah, banyak sekali kasus-kasus tentang judol yang memilukan. Apakah wanita yang suaminya melakukan judol, membawa lari uangnya lagi, kemudian selingkuh lagi, dia boleh bercerai? Ini bukan boleh lagi, bahkan sudah wajib. Tidak boleh seseorang bertahan dengan suami yang berzina. Nah, suami yang judol, suami yang membawa lari yang tidak memberikan nafkah kepadanya. Dan seringnya orang kalau sudah main judol, sholat pun gak karu-karuan. Gak sholat. Ya kalau enggak sholat, pendapat yang rajih kafir. Kalau dia tetap bertahan berarti perzinaan yang dia lakukan. Pendapat yang kuat dari pendapat mazhab dan ulama tabi'in, ini dikuatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa orang yang tidak sholat totalitas kafir, tidak halal sembelihannya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan tali pernikahannya putus seketika. Dan insya Allah kalau dia melepaskan dirinya dari suami yang seperti itu setelah proses nasihat dan juga tidak mau berubah, insya Allah hidupnya akan lebih bahagia. Dan Allah akan menggantikannya dengan lebih baik pastinya. Karena Nabi mengatakan, innaka lan tada'a syai'an itiqa'a lillah illa 'awwadallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Maka itu akan menjadi pelajaran keras nanti untuk anaknya. Anaknya benar-benar akan membenci judol dan perselingkuhan. Karena dia mengingat ibunya bercerai karena hal itu dilakukan oleh ayahnya. Dan rezeki dia di tangan Allah Jalla wa'ala. Kasihan jemaah perempuan-perempuan yang mendapatkan suami yang judol. Yang main judol. Baik ya sebagian mereka ASN maupun yang bukan ASN. Kasihan. Sebagian mereka udah capek-capek nyari uang seharian keliling sejabodetabek sebagai driver. Ya, ojek online misalkan. Begitu istirahat main judol. Uangnya gak dibawa pulang ke rumah. Begitu kalah pulang dalam keadaan marah-marah pada istri menunggu dia pulang bawa beras. Ini justru bawa pulang marah. Nah, dan sulit sekali menasihati orang yang terkena judol ini. Walaupun udah ngaji sekalipun. Sulit banget dinasihati. Nah, maka didoakan. Ya nasihat tetap harus disampaikan. Tapi kalau sudah tingkatnya klimaks, jarang banget mau bertobat. Kecuali uang udah gak ada. Begitu dikasih uang main lagi dia. Allahul musta'an. Maka wanita-wanita yang seperti ini lebih baik minta ya dia khulu. Dan bukan khulu sebenarnya ini. Dia naikkan ke mahkamah fasakh dan dia tidak wajib mengembalikan maharnya. Kenapa? Karena si suami tidak melaksanakan, tidak memberikan kewajiban yang harus dia berikan sebagai seorang suami, bahkan membawa lari uang istrinya lagi. Nah, wallahu taala alam bisawab wal ilmu inallah. Yang terakhir, makanya jemaah bapak-bapak yang punya anak perempuan dan belum menikah, ana ingatkan dengan ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah, dan ana juga punya anak perempuan ya. Beliau mengatakan zawij bintaka taqiyan fa innahu in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlimha. Nikahkan putrimu dengan seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah. Karena lelaki yang bertakwa kepada Allah itu kalau dia mencintai istrinya dia akan memuliakan istrinya. Dan kalau dia membenci istrinya maka dia tidak akan menzaliminya. Nah wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.